Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Panel Kimia. Kita akan belajar tentang pembahasan soal konsentrasi larutan yang pernah muncul di tes masuk perguruan tinggi negeri. Langsung aja kita ke soal nomor pertama. Nah, ini soal SIMAK UI tahun 2011. Kode 511. Dalam suatu percobaan akan disiapkan larutan AgNO3 0,2 m. Berapakah massa padatan AgNO3 yang diperlukan untuk membuat larutan sebanyak 50 ml? Nah, ini berarti soal tentang konsentrasi larutan. Kita gunakan rumus konsentrasi larutan. Oke, rumusnya masih ingat apa? Nah, rumusnya itu kalau yang udah kita uraikan yaitu apa? Gram dibagi dengan mR dikali 1000 per volumenya dalam keadaan mililiter. Udah gitu, nah kita lihat berarti di sini M-nya kan udah ada ya, 0,2. 0,2. Gramnya udah ada belum? Belum ya. Kenapa? Karena ini yang ditanyakannya. Kemudian MR-nya, nah ini MR-nya belum ada ya, tapi nah ini harusnya ada sih MR-nya yaitu 170. Berarti di sini MR-nya 170, kemudian dikali 1000 per volumenya. Volumenya adalah yang ini kan, yaitu 50 ml. Nah, gini berarti kan bisa kita coret, ini coret, nolnya coret, ini berarti bisa juga dicoret, 10 dibagi 5, dapat 2. Udah gini mah kita kali silang, berarti gramnya itu sama dengan 0,2 dikali 17 berarti dibagi dengan yang ini ya, itu 2. Ini juga sama kan, 2-nya bisa kita coret sehingga di sini jadi 1 atau 0,1 dikali dengan 17 yaitu dapat 1,7. Berarti jawabannya ini ya, atau yang C. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 itu adalah soal UMPTN tahun 97. Dari 1 gram NaOH, MR40 akan dihasilkan larutan NaOH 0,25 sebanyak berapa? Kayak rumusnya ini juga berarti masih sama ya. Rumusnya apa tadi? Yaitu bahwa M sama dengan gram dibagi dengan MR, kemudian dikali 1000 per volumenya dalam keadaan mililiter. Kemudian kita masukin angka-angkanya ya. M-nya itu adalah 0,25, berarti di sini 0,25. Gramnya adalah 1 ya ini. Kemudian MR-nya adalah 40. Berarti di sini dibagi 40. Kemudian dikali 1000. Nah, volumenya nggak ada. Kenapa? Karena ditanyakan gitu ya. Udah gini berarti tinggal kita hitung. 0 bisa kita coret ya, 100 dibagi 4 juga bisa langsung yaitu 25. Sehingga volumenya atau di sini ml-nya nah itu sama dengan kali silang ya, ini berarti pindah tempat. Itu ya berarti di sini 25 per 0,25. Sehingga dapat berapa ini? Yaitu dapat 100 ml. Berarti di sini jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal UMPTN 2001 rayon B. Konsentrasi larutan asam formiat atau HCO2H 4,6% massa. AR-nya H1C12O16 dengan massa jenis 1,01 gram per mililiter. Nah, ini masih tentang molaritas. Tapi rumus molaritas yang kita gunakan yaitu rumus yang kedua ya. Karena ini ada apa? Ada persen dan massa jenis. Yaitu rumusnya 10 dikali dengan massa jenisnya dikali dengan persentasenya dibagi dengan MR. Berarti kita butuh MR ya. MR-nya kita cari dulu. H-nya, AR-nya kan 1, ada 1, berarti 1 ditambah C-nya 12, O-nya berarti 2 dikali 16 ditambah 1. Nah, ini jumlahin aja ya. Itu akan dapat 46.
Nah, berarti kita masukin angka-angkanya. Ini 10, kemudian massa jenis atau rho. Berarti yang ini ya, 1,01. Kemudian persentasenya berapa? 4,6%. MR-nya udah ada ya, 46. Udah gini, berarti tinggal kita hitung. Nah, ini berarti bisa dicoret ya. Ini jadi 10, coret lagi, berarti hasil akhirnya adalah 1,01 M. Atau berarti jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 4, yaitu soal UMPTN tahun 2000 rayon A. Soalnya, konsentrasi larutan HCl yang diperoleh dengan mencampurkan 150 ml HCl 0,2 M dan 100 ml HCl 0,3 M. Nah, lihat di sini kan ada HCl dicampurkan dengan HCl. Nah, kalau misalkan ada dicampurkan dua zat yang sama atau lebih gitu ya, itu kita gunakan rumus M campuran. Rumusnya gimana? Yaitu M1P1 ditambah dengan M2P2 per Pi totalnya. Karena di sini ada dua zat, berarti itu adalah P1 ditambah dengan P2. Udah gini tinggal berarti kan kita masukkan aja ya. Keadaan yang pertama, HCl-nya yaitu ini ya, 0,2 M dikali, berarti 150. Kemudian ditambah berapa? Berarti keadaan yang kedua 0,3 dikali 100. Kemudian dibagi volumenya. Volumenya itu adalah berapa aja? 150 ditambah dengan 100. Udah gini berarti tinggal kita jumlahkan. 0,2 dengan 150 berarti kan kalau kita coret ini ya sama aja dengan 2 dikali 15, berarti kan dapat 30. Terus yang keduanya juga sama, kalau misalkan kita coret ini ya, berarti sama aja dengan 3 dikali dengan 10, berarti dapat 30 juga per 150 ditambah 100, jadi dapat 250. Sehingga, nah ini jumlahkan 60 dibagi 250. Hasilnya yaitu 0,24 M. Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. UM UGM 2004. Sebanyak 250 ml asam acetat atau CH3COH 0,5 M ditambah dengan 500 ml asam yang sama 0,25 M. Dan kemudian ditambah 250 ml air. Berarti ini sama ya kayak nomor 4. Berarti rumusnya juga sama, yaitu M1P1 ditambah M2P2 berarti per P1 ditambah dengan P2. Udah gini masukin angka-angkanya. Berarti M1-nya ini yaitu 0,5 kali berarti 250 ditambah dengan 0,25 dikali berarti ini ya 50 apa 500 betul ya 500. Kemudian volumenya berarti di sini volume totalnya itu adalah 250 ditambah 500. Nah tapi karena ada air ini tambahin lagi ya, nggak apa-apa, ini berarti totalnya segini. Udah gini berarti kan kita hitung, nah ini dikalikan dapat 125, kemudian ditambah ini kalikan juga dapat 125. Kayak yang bawah atau volumenya jumlahin, itu dapat 1000. Berarti setelah dijumlahkan ini dapat 250 dibagi dengan 1000 atau 0,25 M. Kita lanjutkan ke soal nomor 6, yaitu soal UMPTN 2001. Massa jenis H2SO4 pekat 49% M per M adalah 1,3 kg per liter. MR-nya 98. Untuk memperoleh 260 ml H2SO4 0,05 M diperlukan H2SO4 pekat sebanyak berapa?
Oke, dari sini berarti kan lihat ya, H2SO4 49, 1,3 M. Berarti kan untuk rumus M-nya, nah ini kita gunakan yaitu yang 10, kemudian dikali rho, kemudian dikali persentasenya, dibagi dengan MR-nya. Nah, berarti kita hitung atau kita masukkan angka-angkanya 10, kemudian rho itu kan massa jenisnya, ini berarti ya 1,3 kg, berarti 1,3, kemudian persentasenya 49%, MR-nya adalah 98. Dan gitu tinggal kita hitung. 49 dengan 98 itu kan jadi 2 ini ya. Berarti ini sama aja dengan 13 dibagi 2 atau 6,5 M. Terus langkah selanjutnya, ini kan untuk memperoleh 250 ml H2SO4. Nah, ini diperlukan berarti air sebanyak berapa? Nah, kalau ada soal yang ini adalah soal pengenceran, yaitu gunakan rumus M1 Pi1 itu sama dengan M2 Pi2. M1-nya yang mana? Nah, yang ini yang udah kita cari, yaitu 6,5. Pi-nya berapa? Ditanyain, gitu ya. Kemudian M2-nya berarti ini kan 0,05. Kemudian volume 2-nya adalah 620. Artinya, kali silang berarti ya, Pi1-nya sama dengan coret, ini coret ya, 0,5 berarti dikali, nah ini 0,5 dikali 26 dibagi 6,5. Itu kan sama aja dengan 13 per 6,5, sehingga dapat 2 ml. Untuk pembahasan soal-soal konsentrasi larutan yang pernah muncul di SBMPTN atau di tes masuk perguruan tinggi negeri, dicukupkan sekian. Jangan lupa untuk subscribe video YouTube ini dan share ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.